Halo bowlers, balik lagi di channel Headshoes Indonesia. Kali ini kita punya sepatu yang spesial karena sepatu ini hampir tidak dirilis. Ini adalah Nike Kyrie 8. Nah, sejak Kyrie berseteru dengan Nike, sudah tidak ada lagi kabar keharmonisan dengan kedua belah pihak. Dan hari ini Nike sudah memutuskan kontrak Kyrie Irving mengikuti juga dengan Paul George, sehingga tidak akan ada lagi Nike Kyrie 9, Kyrie Low 6, kemudian Nike Kyrie Flytrap 7. Itu udah nggak ada lagi. Padahal Kyrie Irving sepatunya selalu diminati dan selalu yang paling laku di seluruh negara karena dia adalah sepatu yang lengkap, baik bisa digunakan di indoor dan juga di outdoor. Kemudian dia juga sangat memudahkan untuk semua gaya bermain untuk bermain basket. Dan untuk seri ke-8-nya ini, kayaknya Anda perlu tahu beberapa hal dari sepatu ini. Kita mulai dari bagian traksi. Ya, ini adalah traksi yang sangat agresif. Ini adalah Smart Traction seperti Nike GT Cut 2. Dan itu adalah traksi yang keras. Dan saya sudah bermain dengan GT Cut 2. Itu gampang banget untuk stop and go, baik ke lateral ataupun pengereman lurus. Sepatu ini juga traksinya tergolong kuat. Dan kebanyakan sepatu Kyrie Irving sudah dilengkapi dengan outsole XDR, terutama yang di kawasan Asia, karena lebih banyak lapangan outdoor ketimbang lapangan indoor. Kemudian di Indonesia juga sepatu ini cukup diandalkan di segala jenis lapangan. Nah, traksinya tuh agresif banget seperti ini. Jadi di bagian depan zigzag seperti ini, dan di ujungnya ini masih ada traksi ke segala arah seperti Kyrie Infinity. Sementara di bagian bawahnya ini juga terlihat seperti herringbone yang sudah dimodifikasi. Dan di bagian tengah ini ada 4 sudut yang di bagian tengahnya tidak ada grip yang cukup bagus. Tapi secara keseluruhan ini traksinya dewa banget. Walaupun tadi kami sudah mencobanya, ternyata tidak menimbulkan bunyi berdecit. Jadi tidak seasik Kyrie Low 5 kalau cacit di lapangan. Nah, kita lihat juga bagian depannya rounded ya, seperti Kyrie Infinity. Jadi ini memudahkan banget buat Anda yang suka gocek-gocek, suka bermanuver. Menggunakan sepatu ini juga tentunya akan nyaman banget. Kemudian berbicara fleksibel, bagian depannya ini juga walaupun sedikit kaku karena ini banyak banget menggunakan bahan plastik, tapi di bagian depan terasa nyaman untuk buat lari-larian. Nah, jadi bicara transisinya, Kyrie 8 itu bisa dibilang juga salah satu yang terbaik. Oke, selanjutnya kita akan membahas soal bahan atas. Di bagian bahan atas kita melihat bahwa ketimbang generasi Kyrie Infinity, karena perlu Anda ketahui bahwa yang sebelumnya itu benar-benar sekarang disebut Nike Kyrie Infinity, bukan Kyrie 8, dan ini adalah Kyrie 8. Nah, Kyrie Infinity itu banyak menggunakan kulit sintetisnya nggak terlalu tebal, jadi beberapa penggunaan sudah membuat sepatu tersebut nyaman. Nah, di generasi ke-8 ini dia menggunakan bahan daur ulang seperti Kyrie Flytrap 6. Mungkin lebih menarik, lebih modern, dan bisa menawarkan warna-warna yang unik seperti ini. Tapi kalau bicara kualitas, saya justru lebih suka yang seperti Kyrie Infinity karena terlihat lebih berkelas. Kalau Kyrie 8 ini plastik banget, jadi kayak Anda udah membeli sepatu yang harganya mahal. Mungkin ini nanti di Indonesia juga 2 juta, tapi tidak menghadirkan sesuatu yang terkesan premium. Mungkin kalau warnanya standar ataupun hitam gitu ya, malah terkesan lebih nggak menarik lagi. Ini udah yang paling keren warnanya, tapi ya kualitas bahannya masih terlalu plastiki seperti ini. Nah, dia juga fleksibel sih, walaupun agak kaku di awal percobaan. Nanti kita akan coba beberapa kali sepatu ini dan tentu impresinya akan kami ceritakan kepada Anda di performance review. Nah, secara garis besar memang tampilannya cukup menarik. Kemudian saya suka sekali swoosh logonya di sini, keren banget. Kemudian talinya itu sistem pertaliannya unik nih yang baru. Dia juga sudah menggunakan flywire kayak gini nih, ada tali-tali yang membuat kalau kita ngikat kencang jadi lebih mudah dan lebih cepat. Kemudian dia tidak ada strap yang menyilang yang besar gitu lagi, tapi dia sudah ada strap di bagian dalam ini, dan 2 strap tersebut juga menahan 2 garis seperti ini. Itu buat lockdownnya lebih bagus. Nah, secara padding kita lihat kalau ketimbang generasi sebelumnya itu mirip banget. Jadi di Kyrie 7 itu enak, di Infinity juga tebal, enak banget. Nah, Kyrie 8 juga
hadir dengan padding yang tebal berlimpah juga. Kemudian di lidahnya juga ini agak tebal, walaupun di ujungnya nih kayak zoom-zooman yang di Lebron gitu. Tapi ini nggak terlalu ngembung, jadi kayaknya nggak gampang pecah. Nah, di bagian depan ini terlihat seperti plastik banget, tapi nggak apa-apa, saya suka lidahnya tergolong tebal dan juga tidak terlalu tinggi. Nah, soal ikatan talinya ataupun kualitas talinya standar seperti Kyrie Infinity, dan itu juga udah cukup bagus. Jadi nggak terlalu panjang dan ngikatnya juga nggak perlu sampai 2 kali untuk bikin kunciannya jadi lebih bagus lagi. Oke, secara detail di bagian atas ada tulisan Azuri Elizabeth Irving. Kemudian di bagian sini juga ada angka Romawi 8, kemudian ini 13. Di sini ada tanda tangannya, dan di bagian tengah ini ada pola yang menurut saya buat desainnya lebih terkesan agresif, jadi kayak GT cut lagi nih. Nah, ini ada nomor Kyrie nomor 11 di sini. Secara tampilan ini keren banget sih. Nah, selanjutnya kita akan bahas soal cushion dari sepatu ini. Cushionnya itu tidak banyak berubah, jadi di depan tetap menggunakan Air Zoom Strobel. Kami sudah coba di rumah dan ternyata empuk sama persis. Dan tentunya itu menawarkan perasaan yang menyenangkan buat Anda yang suka lompat-lompat. Menggunakan Kyrie 8 juga nggak bakalan ada masalah. Tapi kalau bicara cushion di bagian belakang, saya rasa ini busanya lebih empuk. Rasa mengkompres dengan bagus. Jadi buat bobot Anda yang berat, Anda seorang big man menggunakan Kyrie juga nggak bakalan ada masalah. Di dalamnya juga insole-nya agak tebal. Seperti ini, warnanya menarik. Kelemahan dari Kyrie Irving adalah dia biasanya insole-nya mudah sekali kempes. Jadi buat Anda yang bobotnya berat, mainnya agresif, biasanya kalau pakai sepatu Kyrie itu bakalan insole-nya duluan yang cepat habis ketimbang outsole-nya. Nah, kemudian ini kita bisa lihat bahwa di bagian depan terlihat ada Air Zoom Strobel yang tebal banget kayak gini. Nah, ini menyenangkan banget. Jadi secara keseluruhan dia juga menawarkan core feel yang lumayan oke. Dan kalau kita timbang bobot sepatu ini, dia ada di 370 gram atau sedikit lebih ringan ketimbang Kyrie Infinity dan sedikit lebih berat ketimbang Kyrie 7. Oke, selanjutnya kita akan bahas soal kuncian dari Kyrie 8. Selanjutnya kita akan bahas soal lockdown atau kuncian. Nah, jadi setelah kami mencoba sepatu ini, rasanya itu sedikit lebih sempit ketimbang Kyrie Infinity. Nah, buat Anda yang sudah menggunakan Kyrie Infinity, Anda mungkin misalnya cocok dengan true to size, kayaknya Anda harus mencoba dulu ini baru berpikir untuk memilih true to size atau up size. Karena menurut kami, sepatu ini di bagian depannya itu agak lebih narrow, dan mungkin karena sebagian besar karakter kaki orang Indonesia adalah lebar, sebaiknya Anda berpikir ulang untuk memilih true to size, dan saya rekomendasikan untuk memilih up size. Sementara bahan atasnya ini agak kaku, jadi membutuhkan waktu break in sebelum akhirnya membuat kaki Anda lebih nyaman ketika menggunakan sepatu ini. Nah, di bagian tengah ini terasa nyaman banget. Jadi strapnya ini kalau diikat kencang itu benar-benar meluk kaki. Kemudian juga lidahnya ini agak tebal, jadi kalau Anda ikat kencang juga tidak ada kerasa ngeganjel di bagian pergelangan. Jadi cukup fleksibel, oke banget. Dan yang paling saya suka adalah kuncian di bagian tumit, kemudian padding-padding di samping ini. Wah, benar-benar menyenangkan banget deh menggunakan sepatu Kyrie Irving. Paling-paling masalahnya biasanya tuh sepatu Kyrie gampang sobek di kolar-kolar sini nih. Buat Anda yang mungkin mengikat talinya di keatasin gini, ataupun dia tergesek dengan kaos kaki yang agak tebal, biasanya umur pakainya nggak cukup lama. Tapi secara keseluruhan sepatu ini juga tergolong stabil, apalagi sekarang traksinya bagus banget. Jadi kalau Anda suka bermanuver kanan kiri dan Anda juga pemain gesit, kayaknya nggak bakalan ada masalah kalau gunain sepatu ini. Jadi itu aja hasil impresi kami terhadap Nike Kyrie 8, sepatu yang mungkin akan melegenda karena ini adalah sepatu terakhir dari Kyrie Irving. Dan untuk performanya mungkin Anda bisa menyaksikan di video performance review yang akan segera kami buat. Oke, jadi kalau Anda suka video ini jangan lupa klik like, subscribe, serta tuliskan komen di kolom komentar. Main-main juga ke Instagram kami di headshoes.id dan headshoes.store. Sementara buat Anda yang ingin sepatu seperti ini ataupun sepatu-sepatu yang gak rilis di Indonesia lainnya, Anda bisa langsung pre-order ke headshoes.store. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye-bye.